هدى للناس وبين الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul-Azim. Subhanallah, bacaan Al-Quran ketika dibacakan dengan suara merdu dan ikhlasan, insya Allah jika Allah memberikan kebaikan pada siapapun yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkannya, syarikat bil khair, insya Allah dua-duanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan ke berikutnya. Sakit batin, sakit rohani. Orang berbuat kejelekan, kejahatan karena ada penyakit. Maka dengan Al-Quran insya Allah penyakitnya akan hilang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un, obat. Kemudian nur, apabila orang banyak membaca Al-Quran akan bercahaya, mendapatkan cahaya masuk ke dalam jiwa dan Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kami atur pimpinan Pondok Pesantren Darul Ma'arif Sana Bapak Kiai Haji Sofyan Yahya MA, Piatur Pelaksana Ketua MUI Kabupaten Bandung, Bapak Dr. Kiai Haji GMBI. Tapi alhamdulillah hampir-hampir tidak keluar suara tadi di acara GMBI. Akhirnya alhamdulillah dinamakan memperingati Nuzulul Quran. Pamit aya naon teh jejak anu duikeun ka Nabi Muhammad wallahu a'lam. Kurang candak tuh bisa ngawas, bisa ngaji secara langsung. Tapi alhamdulillah beragam peringati Nuzulul Quran bahwa pertama unsur malas ketua MUI kemarin kedua apa itu 17 Ramadan teh malam 17 dilaksanakan ping 17 sonten ketua MUI Pakuana boleh tepuk tangan untuk ketua MUI. Bisa salah apa biasa nomor 17-an pakai itu. Aisi guna kami dengan jadwal kita poe, tapi sore asa pabalik. Intinya bahwa dengan kita memperingati Nuzulul Quran bukan hanya memperingati saja. Tapi tadi apa yang disampaikan ketua MUI bahwa tilawah ini adalah mempelajari, mendalami dan bahkan mengimplementasikan makanya Undang-Undang Dasar 45 sebagai pedoman negara orang pada teteh patuh yang taat. Jika yang undang-undang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 teteh dibatalkan demi hukum ke MK. Tapi Al-Quran itu bisa dikubah-kubah sehingga patokan umat Islam bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah sebagai pedoman dari segala pedoman. Dan di Al-Quran itu adalah sebagai pusat dari semua pusat pembelajaran dan kebijakan yang berada di negara ataupun di dunia ini. Maka Pak Mitos setelah apa? Pak Ketua MUI alhamdulillah Abdi menakan kalimat berdasar ayat 28 ayat. Karena Abdi lagi mempelajari insya Allah reset di 7 Agustus 2024 Bani Dilosi Pak Teguh siap-siap buku Erlangga deui. Abdi lagi mengkaji antara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan budaya Sunda
Dia kan sareng isi Al-Quran. Ternyata setelah didalami secara sekilas, kesimpulannya adalah Pancasila bahasa Sunda itu hampir percis dina Al-Quran netelakeun aya. Dina bahasa, dina sopan santun, tata krama, dina Pancasila contoh ketuhanan yang Maha Esa itu aya butir-butir Pancasila yang negara urang diwajibkan mempunyai agama. Beda dengan punten negara yang lain. Jepang, Korea, Singapura dan sebagainya. Ini tidak beragama. Tapi negara orang diwajibkan dalam butir-butir Pancasila yang pertama adalah kita warga negara wajib beragama. Mengakui adanya Tuhan terlepas agama apapun. Alhamdulillah. Maka berbahagialah bagi negara kita yang tentunya berada di negara Indonesia yang memiliki agama yang tentunya ternyata Pancasila ini dilahirkan dan ditetapkan pada saat itu adanya para pemikir-pemikir, para ulama-ulama kita yang ada. Kemerdekaan kita ini lahir karena adanya peran ulama. Ada 2 orang tokoh ulama kita yang memberikan widih kepada Soekarno dan Hatta. Pada saat itu punten Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memberikan instruksi kepada Soekarno Hatta untuk menyampaikan proklamasi. Ini salah satu bukti bahwa ulama ini tentunya berpedoman ke dalam Al-Quran yang tentunya kita sehari-hari kita laksanakan. Hanya kadang-kadang dalam sejarah diputus bahwa peran ulama itu tidak muncul, Pak Ketua. Nah, mudah-mudahan dengan memperingati Nuzulul Quran pada saat ini kita akan lebih bisa mendalami isi kandungan Al-Quran dan bisa mengimplementasikan. Bukan hanya mempelajari, mendalami, tapi mengimplementasikan. Dan insya Allah di bulan suci Ramadan yang 1446 Hijriah ini kita semua ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga usia kita bisa menyampai di Ramadan 1446 Hijriah. Saya katakan begini Pak Ketua MUI, Pak Kiai, Pak Kemenag, mumpung hadir para kepala OPD dan para camat dan ibunya juga hadir. Dalam kesempatannya berbagai ini Pak Sekda titip abdi pada melaksanakan ibadah umroh dina kaping 3 Yosna Wihna ping 14 April 2024. Mung cuti nama mung 4 dinten Pak Sekda. Nah, kali itu nama libur nasional. Nah, karena itu kami ditinggal pakai ternyata abdi cuti nanti mung 4 dinten. Ya, titip bagintan para camat paling utamina simkuring dan jadi hapunten lahir sing batin. Ya, yakinlah aya kekurangan jeung kesalahan. Dengan Menteri Pan RB dan juga LKPP. Alhamdulillah putusan MK sudah disepakati bahwa masa jabatan periode 2020 selesai nanti setelah adanya pelantikan hasil pemilu tahun 2024. Awalnya 27 Desember 2024, nama sampai dengan dilantiknya hasil pemilu kada 2020. Hasil pelantikan pemilu kada ini maka dilaksanakan juga pelantikan serentak se Indonesia. Jadi lamun aya di 500 sekian daerah ini beres pilkada, terus aya we salah sahiji ye adu naon teh ngajukeun ka MK maka nuan. Diperkirakan dengan bulan April 2020. Kecuali bagi kepala makhluk sosial apa yang kita lakukan ini betul-betul bermanfaat. Fairnas ampaulinas sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Atur rohon jajak komunikasiron ya karena berdua yang karena selain jadi nasiron mustaqim. Allahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati telah menyampaikan sambutan. Kita doakan beliau selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan insyaallah mudah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Yang terhormat Bapak Bupati beserta Ibu dan seluruh jajaran rekan-rekan di Pemda Kabupaten Bandung, Akhil Aziz, Rais Majelis Ulama, Al-Muwaqqar, Bapak Menteri Agama Kabupaten Bandung, Menteri Agama ya, para alimul ulama, para camat tadi, para alimul ulama berarti seluruh ketua MUI kecamatan. Ini yang pertama, ini nuzul Quran gak begitu penting. Yang penting itu buka bersama ini. Lupa saya Akhil Aziz Al-Mukarram, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Ketika saya jadi ketua wilayah, beliau dulu masih di Kabupaten di Indramayu. Sekarang saya sudah hampir mendekati kuburan, beliau sudah jadi ketua. Oke, yang saya instruksikan yang pertama, coba disiapkan untuk buka kelihatan di belakang. Ini sebentar lagi maghrib ini. Yang harus diajukan yang pertama kali Ibu Bapak sekalian, yang harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu protokol tadi. Kenapa? Beliau bilang alhamdulillah kita sudah khatmul Quran. Padahal cuma baca surat At-Takatsur tadi. Oh, ngomongnya khatmul Quran. Wah, ini saya ajukan ke malaikat ini. Waduh, ini yang harus diskupoli apa? Astagfirullah. Lagi saya tanya tadi, kira-kira yang di belakang berani nggak itu pegang Quran 1 juz? Astagfirullah, capek lupa. 1 juz itu capek. Kecuali kalau biasa. Kalau biasa, ini Al-Mukarram Ketua Basnas, beliau sudah biasa. Ada yang 10 menit, paling lambat 15 menit 1 juz itu. Tapi kalau yang barusan astagfirullah bisa sampai keringatan itu 1 juz. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, sambil menunggu maghrib sebentar lagi. Al-Quran yang kita agungkan itu, ayat yang pertama diturunkan itu katanya, sebab kita juga nggak tahu, dikasih tahu orang aja. Iqra, Iqra, bacalah. Jadi yang pertama itu bacalah, bukan if'al, tapi Iqra. Ketika malaikat datang kepada Rasulullah di Ghar Hira, di Jabal Nur, di puncak Gua Hira, kalimat yang pertama muncul itu Iqra. Kata Rasul, ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Jadi sang Rasul baca, punten abdi teh tiasa maca. Punten abdi teh tiasa maca. Nah, maka Al-Mukarram Ketua Majelis Ulama sunnah Rasul teh tiasa maca. Ya dalam maca teh tante sunnah Rasul. Sebab Rasul teh ma ana biqari. Ya lamun nerjemahkeun agama sangeunana teh jiga kitu. Abdi nguningakeun ka wargi-wargi sadayana 10 tahun abdi di Arab Saudi. Malihan guru abdi bin Baz, ketua Ifta Arab Saudi kapungkur. Abdi masuk Saudi 77, keluar 87. Fi ahdi Malik Khalid Fahad Abdullah. Jadi yang pertama masih Jalalatul Malik, Jalalatul Malik Khalid. Beliau meninggal, diganti Raja Fahad, baru diganti dengan nama Khadimul Haramain, Raja Fahad. Saya tahun 70-an masih kumuh segala macam. Banyak teman-teman saya yang pulang ke Indonesia, apa aja yang ada di Arab itu harus seperti itu. Jadi sampai di sini Pak Bupati kaku. Pokoknya di Arab kita kudu kieu, cik kurang Arab etan melang ke dia. Lamun pikiran jika gitu, aduh, Rasul dia tara maca dorakat sia lamun maca teh. Sebab sunnah Rasul teh mah ana biqad.
Kami itu macam maka ya kawargi-wargi nu arano anu dipasiatkeun di urang teh kan urang teh disuruh beragama tapi anu dipasiatkeun teh jango lamun teh jangotan sia teh Islam yang dipertengkarkan celana eta celana maneh halak deui lamun teu kaluhur sia neraka padahal enggak ada hubungannya itu jenggot celana. Rasul pernah mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah moal ningali calana jeung jangotna tapi anu ditinggal teh qulubikum manahna hatinya yang diperhatikan Allah. Oleh karena itu kembali Iqra. Bagaimana membaca? Yang pertama itu Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ibu dan bapak sekalian, Al-Quran itu cuma satu. Tapi tafsir Al-Quran coba lihat tafsir Al-Quran. Itu berpuluh-puluh, padahal Qurannya cuma satu, tapi tafsirnya astagfirullah. Sampai yang terakhir Pak Kemenak yang saya tahu itu Wahba Az-Zuhaili, tafsir Al-Munir. Datang lagi Mutawalli Sya'rawi, tafsirnya panjang sekali, semuanya mentafsirkan Al-Quran. Makanya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, enggak ada orang yang bisa mentafsirkan Al-Quran. Yang kita lakukan itu adalah pemahaman yang diberikan oleh Allah, hanya sebatas pemahaman, bukan penafsiran. Nah, ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata para ulama tafsir sebagiannya mengatakan bahwa yang dibaca itu bukan cuma tulisan, tapi seluruh keadaan itu harus dibaca. Seluruh kehidupan harus dibaca, tapi hati-hati membacanya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata ketua NU, bismi rabbikal ladzi khalaq itu membaca sesuatu, segala sesuatu harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah, bisa malapetaka. Contoh sekarang, saya lihat di media. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Dari tadi nih.